Ya pemirsa, sementara itu penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga 20% pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Diprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Peningkatan volume penumpang Wush terjadi di momen libur Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan. KCIC mencatat sekitar 15.000 tiket Wush terjual untuk keberangkatan hingga Jumat siang. Jumlah tersebut meningkat hingga 20% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Diprediksi total penumpang Wush yang berangkat hari ini akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Dan untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi. Sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual. Dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan Wush di momen libur panjang ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk dan juga melakukan transaksi melalui aplikasi online untuk lebih memudahkan dan lebih terencana. Peningkatan volume penumpang masih akan terjadi lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, memanfaatkan libur panjang akhir pekan, ratusan warga di Bandung, Jawa Barat menyerbu Bandung Tour on Bus atau Bandros. Antrean pun semakin membeludak seiring dengan momentum Hari Jadi Kota Bandung yang menggratiskan seluruh armada Bandros selama sepekan. Beginilah kepadatan warga saat akan menaiki Bandung Tour on Bus atau Bandros di kawasan alun-alun kota Bandung, Jawa Barat. Membeludaknya warga ini seiring dengan momen libur panjang Maulid Nabi yang dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur bersama keluarga dan juga kerabat. Tak hanya itu, dalam rangka Hari Jadi ke-215 Kota Bandung, pemerintah kota menggratiskan bandros selama 1 pekan, terhitung mulai tanggal 1 hingga 7 September 2025. Hal inilah yang membuat antrean semakin membludak, bahkan mereka rela menunggu hanya untuk berkeliling kota menggunakan bus primadona kota Bandung tersebut. Lagi nunggu bandros, kebetulan lagi ada program gratis dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kenapa Bu memilih bandros buat liburan hari ini Bu? Ya biasanya kan kalau liburan kemana gitu ya, kebetulan ini lagi ada gratis, anak-anak lagi ada liburan, ya udah nyobain aja liburan gratis. Sebelumnya udah pernah naik bandros belum Bu? Udah. Berbayar. Berbayar. Gimana Bu rasanya naik bandros Bu? Alhamdulillah sih ya. Represif, menikmati suasana Bandung. Pemkot Bandung sendiri menyiapkan 12 armada untuk wisatawan, 8 unit di shelter alun, serta 4 unit di kawasan Diponegoro. Nah, pemirsa, bagi Anda yang kebetulan berlibur di kota Bandung, momen ini bisa dimanfaatkan untuk berkeliling kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kita bergeser ke kawasan Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di objek wisata Lembang yang mengalami kemacetan. Jika kemacetan tidak terurai, polisi akan memberlakukan sistem satu arah. Sejak pagi tadi, kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan asal Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan nasional tersebut. Kepadatan terjadi dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang. Peningkatan volume kendaraan ini dipicu wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin meluas, akan diberlakukan sistem satu arah, baik dari arah Bandung menuju Lembang atau sebaliknya. Padatan kita seperti biasa kita mainkan semi one way, di mana di jalur-jalur padat kita prioritas untuk menentukan mereka untuk melayani padatan. Kawan yang sudah padatan dengan padatan itu di Simpang Lerti dan di Panorama. Nah itu pun sudah kami buat untuk personel di persimpangan jalan yang menjadi titik-titik kepadatan. Kepadatan kendaraan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Minggu besok. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.
Ya, kawasan Lembang selalu menjadi pilihan warga di akhir pekan hingga kerap menimbulkan kemacetan panjang. Lalu bagaimana di hari Sabtu ini? Apakah kawasan Lembang juga masih macet? Sudah ada rekan kami jurnalis iNews Yuwono Wahyu di Simpang Beatrix Lembang. Selamat siang Yuwono. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di Lembang? Selamat siang, sahabat pemirsa. Dapat saya laporkan pada pagi ini. Arus lalu lintas dari kawasan Lembang tidak terjadi kemacetan, namun kendaraan ramai dan padat. Sempat terjadi kemacetan kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang di kawasan Setiabudi. Namun secara umum arus lalu lintas di kawasan Lembang berjalan normal. Tidak terjadi kepadatan dan tidak ada kemacetan. Untuk mengantisipasi kepadatan ini, Satlantas Polres Mimi dan Polsek Lembang melakukan one way jika terjadi kepadatan. Begitu, Sapa. Ya, Yuwono, adakah titik-titik rawan kemacetan yang bisa diwaspadai atau diantisipasi oleh para pengendara? Betul. Biasanya kemacetan itu terjadi di arah masuk ke tempat-tempat wisata seperti di TGAA, rumah tahu. Nah, ini yang menjadi tinggal di situ, polisi menempatkan beberapa anggota-anggotanya untuk mengantisipasi kemacetan. Namun hingga siang ini 11.20 arus lalu lintas masih berjalan normal dan lancar, Pak. Ya, Yuwono, lalu apa yang menjadi daya tarik hingga banyak warga yang berkunjung ke Lembang untuk menghabiskan libur akhir pekan kali ini? Pak, Lembang masih menjadi destinasi wisata bagi kalangan orang-orang Jakarta yang untuk menghabiskan berlibur. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, arus lalu lintas di Lembang ini tercatat menurun. Bahkan tempat wisata pun tidak seramai yang dibayangkan. Mungkin karena ini masih berkaitan dengan aksi demo yang besar kemarin dan masyarakat masih melihat keamanan apakah sudah aman atau tidak. Tetapi secara umum Lembang masih ramai, Pak. Ya, Yuwono, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kawasan wisata Lembang sepanjang hari ini? Saat ini cuaca di Lembang sendiri cuaca cukup mendukung untuk para wisatawan. Panas dan mungkin sekitar sore jam 4 biasanya kita turun beritik. Namun secara umum pada pagi ini, siang ini masih cuaca normal dan cocok untuk wisatawan untuk menghabiskan waktu liburannya di Lembang ini, Pak. Baik, terima kasih Yuwono Wahyu langsung dari kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, libur panjang wisata edutainment PTDI di kawasan Jalan Kapten Tata Natanegara, Cicendo, Kota Bandung ramai. Di sini para pengunjung bisa mencoba menerbangkan pesawat dari mesin simulator. Mulai. Sekarang mulai dorong ini. Mengisi waktu liburan dengan menerbangkan pesawat tentunya menjadi pengalaman yang tak biasa. Meski hanya dari kokpit simulator, pengunjung yang datang ke wisata PT Dirgantara Indonesia di kawasan Jalan Kapten Tata Natanegara Cicendo, Kota Bandung ini cukup antusias bisa mencoba sensasi menerbangkan pesawat. Para pengunjung termasuk ratusan anak-anak juga diajak berkeliling menuju pabrik pembuatan pesawat menggunakan bus bandros. Setelah sampai, anak-anak bisa melihat pesawat model N219, N250, CN235, helikopter jenis Puma, hingga pesawat tanpa awak buatan anak bangsa. Selain itu, pengunjung juga akan dibawa ke dalam pabrik pembuatan pesawat hingga pesawat yang siap untuk digunakan. Mengikuti studi tour ini dan emang bukan kesempatan yang sering ya, jadi saya sangat senang bisa melihat kelangsungan pesawat-pesawat yang sedang dibangun, lalu sejarah PTDI dan Bandung juga. Untuk Anda yang tertarik, wisata edutainment PTDI dibuka setiap hari Jumat hingga hari Minggu dengan harga tiket masuknya mulai Rp40.000 per orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Observatorium Boscha di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat Sabtu pagi mempersiapkan alat khusus di beberapa titik agar masyarakat bisa menyaksikan langsung fenomena alam gerhana bulan.
Indonesia mempersiapkan sejumlah alat khusus penelitian di beberapa titik untuk mengamati gerhana bulan agar masyarakat tidak perlu datang ke Bosya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Gerhana matahari bulan mencapai puncaknya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Masyarakat bisa melihat langsung gerhana bulan dari rumah dengan mencari lokasi yang minim cahaya. Tapi kalau malam begitu, cuman ya karena fenomenanya sendiri tidak perlu alat khusus untuk diamati, jadi kami tidak membuka juga kunjungan masyarakat untuk datang ke Observatorium Bosca. Kami mendorong masyarakat untuk melakukan pengamatan mandiri di tempatnya masing-masing. Pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Sabtu siang meningkat di masa libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di pedestrian Malioboro, wisatawan menikmati suasana kota Jogja dengan duduk, berjalan santai, menyewa jasa foto dengan mengenakan baju adat Jawa dan mengambil foto di lokasi ikonik Malioboro. Beberapa wisatawan menyewa angkutan tradisional andong untuk berkeliling kota. Semakin siang, jalanan Malioboro mulai padat oleh kendaraan pribadi.